Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak soli dan solihah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, mengguncang dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, Ustazah kangen banget sama kalian. Masya Allah, gimana liburannya? Pasti menyenangkan dong. Walaupun bisa jadi liburannya hanya di rumah aja karena harus stay at home, ya kan? Tapi semoga liburannya tidak mengurangi kebahagiaan kalian semua berkumpul bersama keluarga. Masya Allah. Nah, liburan telah usai. Sekarang waktunya kita semua belajar. Yeay. Oh iya, karena liburannya kita sudah lama banget, kita sudah lama nggak belajar nih. Pastinya kalian kangen dong untuk belajar bersama, ya nggak sih? Oh iya, Ustazah pengen ngingetin ya, jangan lupa karena kita masih dalam suasana wabah penyakit, masih dalam pandemi, makanya harus jaga kesehatan. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, makanannya makan yang bergizi ya, sayuran, buah-buahan, protein, ikan, dan yang lainnya itu yang bergizi harus dimakan, dikonsumsi oleh kita semua supaya badan kita sehat dan virus tidak mau mendekati kita, ya enggak? Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dijaga agar tetap sehat sehingga kita bisa belajar dengan tenang, dengan semangat dan bahagia. Dan Ustazah mau ngingetin kalian semua karena tadi kita tahu semua ya bahwa kita masih dalam suasana pandemi, suasana wabah penyakit di mana virus sekarang ada di mana-mana. Jadinya Ustazah mau ngingetin nih agar kalian tetap jaga protokol kesehatannya. Apa saja itu? Tadi selain harus menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, ya kan, seperti buah-buahan, sayuran, protein, dan yang lainnya itu harus dikonsumsi. Kita juga harus stay at home ya, dari rumah aja, jangan banyak main kecuali kalau penting-penting banget karena virusnya sekarang lagi bertebaran dan banyak orang yang kena virus tersebut, banyak orang yang sekarang positif COVID-19 atau virus corona. Selain itu kalian harus social distancing atau jaga jarak gitu ya, physical distancing, jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa menyebarkan virus atau kita yang terkena virus. Nauzubillah, semoga Allah menjaga kita. Nah, selain itu juga jangan lupa kayak Ustazah nih, pakai masker ya. Pakai masker ya. Kita nggak tahu siapa yang membawa virus, ya kan? Jadinya supaya kita ikhtiar usaha kita untuk menjaga diri kita, menjaga kesehatan. Makanya jangan lupa kalau keluar rumah atau bertemu dengan orang, ngobrol, tetap pakai masker, insya Allah ya. Dengan ikhtiar ini semoga Allah menjaga kita semua. Oke? Semangat! Wah, sekarang saatnya kita belajar geografi. Yeay! Pasti kalian kangen banget ya belajar geografi. Oh iya, Ustazah mau nanya nih, siapa yang pernah bermain ke pantai? Ayo, siapa? Acungkan tangannya. Wah, sudah tahu, pasti kalian pernah main ke pantai. Bisa bersama keluarga kalian ya, bisa bersama ayah, ibu ya, atau abi dan umi, atau sama kakak sama adik, atau semua keluarga berkumpul, bermain, bertamasya ya, berwisata ke pantai. Karena banyak banget orang tuh seneng banget ke pantai. Kira-kira mau ngapain aja sih di pantai? Ada apa sih? Di pantai itu apa saja yang bisa kita lakukan di pantai? Terus sebenarnya pantai itu apa sih? Nah, supaya kita tahu apa sih itu pantai, kayak gimana sih pantai itu, ada apa di sana gitu ya? Kira-kira ada manfaatnya nggak sih? Kita belajar bareng-bareng yuk. Kayaknya nih setiap orang seneng banget ke pantai. Nah, contoh pantai itu kayak gimana sih? Nih lihat nih, tuh ini contoh pantai nih, lihat nggak? Tuh kan? Ini nih contoh pantai nih. Kalian tentu saja pernah dong main ke pantai dan menyenangkan kan? Nah,
Oke, sekarang kita akan kupas tentang pantai. Anak-anak yang soli dan soliha, ini nih contoh pantainya nih. Coba kalian perhatikan. Kira-kira pantai itu apa sih? Coba faktanya perhatikan. Ada air laut, ada laut dan ada daratan. Nah, kalau faktanya bahwa pantai itu adalah pertemuan antara laut dan daratan, kira-kira definisi pantai itu apa sih? Nah, tadi kan kita udah lihat tuh seperti apa itu pantai. Faktanya tadi bahwa pantai itu adalah perbatasan tuh antara daratan dan lautan. Jadi yang disebut pantai itu adalah kawasan daratannya yang menjadi yang bertemu dengan lautan tadi gitu, yang bertemu dengan tepi laut, itu namanya pantai. Nah, biasanya pantai itu ada yang berupa pasir putih. Jadi kita bisa bermain-main di situ ya. Tadi kan kita udah tahu tuh pantai itu apa sih atau definisi pantai itu apa. Nah, sekarang kira-kira kalau melihat dari gambar ini nih, gambar pantai-pantai ini, nah ciri-ciri pantai itu apa saja? Tuh lihat bahwasanya pantai itu perbatasan antara daratan dan lautan. Jadi salah satu ciri pantai adalah memiliki garis pantai yang permanen. Garis pantai itu apa sih? Yaitu perbatasan, wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Jadi ada batasan. Batas antara daratan dan lautan itu adalah disebutnya garis pantai. Nah, itu namanya salah satu dari ciri pantai. Selain itu, ciri lain dari pantai adalah biasanya terdapat tanah yang berpasir. Nah, biasanya memang pantai itu berupa pasir. Ada yang warna putih, disebutnya pasir putih. Ada juga yang pasir biasa gitu. Nah, itu dulu ya ciri-ciri pantainya. Untuk kelas 2 cukup 2 saja. Tadi apa? 1, biasanya pantai itu berupa pasir, kemudian terdapat garis pantai atau batas atau wilayah yang menjadi batas antara daratan dan lautan. Cukup 2 dulu ya cirinya. Nanti kita lanjutkan di kelas berikutnya karena ada pembahasan yang lebih mendalam lagi tentang pantai. Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas tentang kira-kira pantai itu bermanfaat atau enggak sih? Terus kalau ada manfaatnya, buat kita manfaatnya apa? Yuk kita bahas setelah ini ya. Kalau selama ini banyak orang yang ingin pergi ke pantai, itu artinya bahwa pantai itu bermanfaat. Nah, salah satunya adalah sebagai tempat wisata atau tempat rekreasi. Jadi kalau kita itu merasa bosan di rumah atau pengen mencari udara yang segar, biasanya orang-orang pergi ke pantai untuk menghirup udara yang segar, melihat pemandangan yang indah, karena biasanya pantai itu indah, atau bermain pasir di tepi pantai. Nah, itu salah satu dari manfaat pantai sebagai tempat wisata atau tempat rekreasi, ya kan? Selain itu, pantai juga dijadikan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar pantai. Kan pantai itu biasanya banyak pengunjung, banyak wisatawan, dan itu memberikan peluang atau kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk memiliki mata pencaharian atau pekerjaan. Contohnya nih, ada orang yang jualan, apakah jualan baju, jualan makanan, minuman, atau pernak-pernik yang lain yang dihasilkan dari kerang gitu ya, atau dari batu-batuan yang dari laut, atau dari rumput-rumput yang ada di sekitar laut gitu ya. Nah, itu yang kedua ya, itu yang kedua dari manfaat pantai. Ternyata luar biasa ya. Jadi sebenarnya enak kalau orang yang tinggal di pantai itu bisa memiliki mata pencaharian dan gak nganggur ya. Selanjutnya, manfaat
manfaat pantai berikutnya adalah pantai itu bisa mencegah pemukiman penduduk terkena air laut ketika pasang. Kan kadang air laut itu suka pasang tuh. Nah, karena adanya pantai, adanya jarak antara pemukiman penduduk dengan laut, maka pantai itu bisa mencegah, atau salah satu yang bisa mencegah pemukiman penduduk itu terkena air laut ketika pasang. Manfaat pantai selanjutnya adalah bahwa pantai itu dijadikan sebagai tempat atau lokasi tempat tinggal para nelayan. Kan nelayan itu kan biasa melaut, mencari ikan di laut kan. Nah, agar tidak jauh nih rumahnya ke laut, maka biasanya nelayan itu tinggalnya di pantai tadi, supaya nanti ketika melaut tidak jauh gitu ya. Nah, karena pantai ini biasa dijadikan sebagai lokasi tempat tinggal para nelayan atau pelaut yang mereka itu mata pencahariannya mencari ikan di laut, maka mereka memanfaatkan pantai ini untuk dibangun tempat tinggal agar tadi lokasi tempat tinggalnya tidak terlalu jauh gitu ya. Dan kalau jauh kan ya memakan waktu dan yang lainnya gitu ya. Nah, selain itu juga pantai biasa dijadikan sebagai tempat untuk usaha pengolahan garam ya, atau tambang garam. Nah, memang pantai itu begitu, seringkali dijadikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Selain tadi ada yang berjualan, tetapi juga biasanya salah satu kepentingan bisnis yang dilakukan di pantai itu adalah dijadikan sebagai tempat untuk pengolahan garam, karena kan garam itu dari air laut. Nah kan, air laut yang naik akibat pasang, nah akan meninggalkan kristal-kristal garam. Makanya kemudian supaya ya dekat dengan laut, ya di pantai itulah dijadikan sebagai tempat untuk mengolah garam tadi. Masya Allah. Gimana? Sudah ngerti belum pelajaran kita hari ini tentang pantai? Wah, semoga kalian semua mengerti ya. Mudah kan? Jadi kalian sekarang sudah tahu ya apa itu pantai, ciri-cirinya apa, dan manfaatnya buat kita apa. Tadi sudah jelaskan. Semoga pelajaran kita hari ini berkah ya, menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan bermanfaat untuk kedepannya. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa tetap di rumah, pakai masker, social distancing ya. Jangan banyak main, jangan lupa ibadah, jangan lupa murojaahnya, hafalan Qur'annya. Oke, semoga kalian semua menjadi anak yang solih dan solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Oke, nah. Oke, sampai di sini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.